Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah belajar di bab 8 dan sekarang kita akan belajar di bab 9 tentang kewirausahaan. Semuanya silahkan disiapkan buku, pulpen warna, stabilo dan yang lainnya agar agar apa yang saya sampaikan bisa di garis bawahi yang penting-penting saja. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, kewirausahaan terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada kreativitas dalam tindakan ekonomi, yang kedua ada kewirausahaan, yang ketiga ada peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan yang keempat ada sektor-sektor wirausaha. Yang pertama, kreativitas dalam tindakan ekonomi. Ya, di kreativitas dalam ekonomi ini, yang pertama ada kreativitas. Pengertian kreativitas itu adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru berupa gagasan atau objek dalam suatu bentuk susunan yang baru. Lalu pengertian kreatif sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan atau nyata. Jadi kreatif itu adalah sifat dari orang itu sendiri ya. Lalu yang ketiga adalah inovatif. Inovatif adalah penciptaan atau penemuan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi dari kreativitas dan kreatif ini akan menimbulkan inovatif, akan menimbulkan sesuatu yang inovatif atau membuat suatu penemuan seperti itu ya. Ya, contohnya apa? Kalau di buku ada contohnya Thomas Alva Edison. Nah, kita coba cari contoh penemu-penemu muslim, misalkan Ibnu Sina, habis itu Al-Khawarizmi, habis itu ada banyak ya, dan lain sebagainya ya. Nah, mereka berawal dari keingintahuan dari Al-Quran, berawal dari mereka kepo dengan isi Al-Quran. Nah, dari situ mereka ingin mengembangkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mereka jadinya membuat penemuan-penemuan baru sehingga banyak penemuan-penemuan mereka yang sampai saat ini, misalkan seperti kamera itu kan ditemukan oleh penemu muslim, pesawat ditemukan oleh penemu muslim, alat-alat bedah dokter oleh penemu muslim, bahkan angka 0 dari matematika itu ditemukan oleh penemu muslim itu sendiri ya. Lalu kita lanjutkan ke mengembangkan kreativitas. Nah, mengembangkan kreativitas ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa kok mengembangkan kreativitas bisa sangat penting? Iya, karena orang yang menjadikan kreativitasnya sebagai karakternya, dia akan menjadi orang yang mandiri, mampu memberikan solusi dalam permasalahannya. Habis itu selalu memberikan perubahan yang positif. Nah, jadi semua sifat ini membuat orang kreatif itu menjadi sukses dan bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah, karena pentingnya kreativitas ini, kalian sebagai pelajar juga harus menjadi pelajar yang kreatif. Dengan cara apa? Dengan cara yang disiplin, belajar yang tekun, selalu ingin tahu dengan hal-hal yang positif, dengan banyak hal, dan mempunyai kemampuan yang tinggi seperti itu. Jadi kalian bisa menjadi orang yang kreatif seperti itu ya. Lalu kita ke subbab yang kedua, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah, kita ke wirausaha dulu. Wirausaha adalah orang yang memiliki usaha dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, laba atau rugi. Lalu kewirausahaan ini adalah keahlian dalam mengelola usaha dan keberanian menanggung resiko laba rugi usaha. Jadi wirausaha itu orangnya, orang tersebut yang mempunyai usaha ya, wirausaha. Kalau kewirausahaan itu keahliannya yang dipunyai orang tersebut ya.
Lalu ciri-ciri wirausaha sukses, apa ciri-cirinya? Nah, di buku ini ada di situ Bu Elni. Bu Elni itu seorang wirausaha yang memiliki usaha industri pakaian jadi. Nah, beliau berhasil mengelola usahanya sehingga usaha tersebut dapat memberikan keuntungan seperti yang diharapkan. Jumlah pekerjanya banyak. Dan pokoknya ini berhasil ya usahanya. Nah, apa ciri-ciri yang dipunya Bu Elni kok beliau bisa menjadi wirausaha yang sukses? Nah, beliau ini mempunyai mental yang kuat dan berani dalam menghadapi setiap tantangan bisnis atau tantangan persaingan. Lalu beliau juga pandai melihat peluang bisnis sehingga tahu kapan dan di mana harus menambah dan mengurangi jumlah produk yang harus dijual. Beliau juga pintar atau pandai memimpin dan memiliki keterampilan mengelola usaha. Beliau juga kreatif dan inovatif, jadi bisa menciptakan produk-produk pakaian jadi, tahu modelnya, warnanya yang bagus gimana, seperti itu. Beliau juga selalu berpandangan ke depan sehingga tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lalu beliau juga bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Ia juga selalu yakin akan keberhasilannya. Ia juga seorang pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Nah, ciri-ciri ini harus ada di seorang wirausaha jika mau sukses, seperti itu ya. Ya, lalu kita ke etika berwirausaha. Nah, wirausaha ini kewirausahaan juga mempunyai etika ya. Jadi seorang wirausaha itu juga mempunyai etika untuk berwirausaha ya. Nah, apa saja etika yang harus dijalankan? Jadi, etika yang harus dijalankan oleh seorang wirausaha itu adalah harus selalu jujur. Jadi contohnya di sini Pak Marta dia kan menjual telur. Nah, Pak Marta itu harus jujur, tidak tidak mencampur telur yang busuk dengan telur yang bagus, timbangannya juga timbangan yang benar, habis itu tidak merugikan pembeli, harganya itu sesuai dengan harga pasar dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah saling menguntungkan ya. Jadi Pak Marta tahu kalau misalkan pelanggan itu maunya harganya yang murah. Nah, jadi Pak Marta ini tidak menaikkan harga dengan menguntungkan diri sendiri. Jadi Pak Marta juga mencari harga yang standar di masyarakat tersebut. Lalu tidak egois, Pak Marta tidak egois. Jadi Pak Marta juga mementingkan atau memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungannya, menjaga kebersihan, keindahan dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah bertindak adil. Pak Marta juga bertindak adil. Jadi tidak membeda-bedakan pelanggannya. Jadi kalau misalnya pelanggannya kaya, ya harus diberlakukan sama dengan pelanggan yang lainnya. Lalu adalah bermoral dalam menjalankan bisnisnya. Ya, dia selalu menghormati ajaran agama, ketentuan masyarakat yang berlaku. Misalnya tidak mau menjual ayam yang sudah mati, tidak selalu menguburkan ayam-ayam yang mati dan lain-lain. Ya, yang ketiga, kita ke peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Apa saja peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia? Ada 6. Yang pertama, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana bisa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Iya, karena dari hasil hasil dari kewirausahaan itu bisa meningkatkan PDB atau produk domestik bruto ya. Nah, apabila PDB meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Lalu yang kedua ada mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, apabila PDB itu mempunyai persentase peningkatan yang lebih tinggi dibanding persentase peningkatan jumlah penduduk, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Nah, kalau misalkan pendapatan per kapita meningkat, maka kesejahteraan masyarakat atau taraf hidup masyarakat juga meningkat. Lalu yang ketiga adalah mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi kewirausahaan ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga orang-orang di sekitarnya tidak menjadi pengangguran.
Yang keempat, memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup. Nah, karena inovasi dan kreasi wirausaha dalam menciptakan produk baru, jadi ada produk-produk elektronik atau berbagai macam produk yang diciptakan, misalnya untuk kenyamanan hidup manusia, misalnya mesin cuci, AC, televisi, handphone, kamera, dan lain-lain. Lalu mendorong kemajuan iptek. Nah, kan tadi wirausaha itu punya inovasi dan kreatif. Nah, karena punya inovasi dan kreatif ini, jadi mereka mampu menciptakan penemuan-penemuan baru. Salah satunya penemuan di bagian iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang keenam adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, pada umumnya ini wirausaha itu akan membayar pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak ekspor, pajak penjualan, serta pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak ini untuk untuk membangun ekonomi Indonesia, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sektor-sektor wirausaha. Ada dua sektor wirausaha, yang pertama adalah sektor formal dan yang kedua adalah sektor informal. Sektor formal adalah kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa sehingga kegiatannya bersifat tetap atau menjadi tumpuan harapan pengelola. Nah, beberapa sektor ekonomi formal yang dapat diusahakan, yang pertama adalah industri besar, industri menengah, industri kecil, industri kerajinan maupun industri pariwisata. Lalu yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan ini diantaranya perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, atau perdagangan internasional, dan pedagang besar, pedagang menengah, atau pedagang kecil. Lalu yang ketiga ada jasa dan transportasi, yaitu meliputi pedagang perantara, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha angkutan, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha biro jasa atau travel pariwisata, pengusaha asuransi, pergudangan, pengusaha bengkel, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya. Yang keempat ada agraris, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi, meliputi bidang minyak bumi dan gas alam. Yang keenam, usaha-usaha lainnya yang berbentuk perusahaan berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi yang sektor formal ini dia itu besar, skalanya besar, lalu di bawah pemerintahan langsung, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang bersifat sampingan, biasanya tidak berbentuk perusahaan tetapi berbentuk home industry atau industri rumah tangga, jadi kecil skalanya ya. Nah, lalu apa saja? Yang pertama ada perdagangan, yang meliputi pedagang kecil atau retail, jadi kecil. Yang kedua adalah industri rakyat atau industri rumah tangga, meliputi pengrajin, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perkebunan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada jasa, meliputi perantara perdagangan, angkutan, warung makan, perbengkelan, biro jasa travel atau perjalanan, tata busana atau penjahit, dan sebagainya. Yang keempat ada agraris, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan kecil, perikanan darat, peternakan unggas, dan sebagainya. Yang kelima ada usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan, jadi tidak formal ya, tidak formal dan skalanya kecil, seperti itu. Ya baik, sampai sini dulu penjelasan di bab 9. Bab 9 ini langsung dijelaskan satu bab karena pembahasannya hanya sedikit. Jadi Ustazah langsung menjelaskan satu bab ini. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.